Yes, masih di sultantv.co tentunya teman-teman di program Relawan Insight. Kalau tadi di segmen pertama Faiz sudah banyak berbincang dengan Kak Maida Mustika, CEO dari Bank Sampah Digital, yang memang sangat menarik teman-teman untuk terus kita gali sepertinya apa yang akan terus dilakukan oleh teman-teman dari Relawan Bank Sampah Digital ya teman-teman, kegiatan-kegiatan apa yang akan terus Kak Maida dan kawan-kawan lakukan. Kak, berbicara soal tadi ketika teman-teman mengkonversi dari sampah menjadi sesuatu, bisa dikatakan seperti itu, bisa jadi token listrik, bisa jadi perabot dan lain sebagainya. Apakah memang hanya sampah-sampah yang anorganik saja, dan sampah-sampah yang tadi apa B2 B3. B3? Kalau sampah organik otomatis nggak bisa kayak? Untuk saat ini memang belum. Jadi kita di tahun awal ini ingin memperkuat penambahan titik juga adaptasi dulu nih, sejauh mana sih ke komitmen masyarakat untuk benar-benar memilah sampah. Jadi memang selain via offline-nya kan mungkin kita akan melakukan penimbangan. Nah, via online-nya kita pun ada media sosial yang isinya berupa informasi tentang seputar sampah, kemudian pokoknya ada channel YouTube BSD, channel YouTube sama IG-nya di follow. Milenial sekali, nggak apa-apa, ayo Kak. Ya, jadi ada channel YouTube-nya tuh Bank Sampah Digital. Nah, di situ ada kurang lebih 19 video yang isinya adalah agenda kegiatan dari BSD selama ini. Ada yang agenda penimbangan, kemudian ada juga nih tutorial-tutorial Kak, kayak membuat pestisida dari kulit bawang, caranya seperti apa, kemudian cara membuat pestisida dari air cucian beras, dan juga membuat kompos dari rumah tangga, sampah rumah tangga. Nah, itu kita hadirkan pemateri-pemateri dari bank sampah yang sudah hadir di Kota Serang. Nah, perlu diketahui juga nih Kak, jadi sebelum hadirnya BSD ini, kita sempat survei dulu nih ke bank sampah yang sudah ada. Senior lah ya. Nah, iya benar. Niatnya ingin belajar dulu nih permasalahannya apa sih yang terjadi. Jadi memang saat ini yang terdata di Provinsi Banten kalau nggak salah itu ada sekitar 23 bank sampah yang sudah terdata. Bank sampah tersebar di Provinsi Banten. Tidak atau di Kota Serang? Di Serang lah, di Serang. Di Serang banyak kayak. Siap. Banyak, tapi ternyata setelah ditelusuri hanya sekitar 10 sampai 15 bank sampah saja yang aktif gitu. Jadi yang lainnya hanya dibentuk udah kemudian nggak ada ceritanya lagi gitu. Tidur panjang, hibernasi kayaknya. Hibernasi maksimal banget ya Kak. Jadi memang nanti ke depannya inginnya ada pendampingan lebih lanjut Kak. Jadi sebelumnya sempat ngadain seminar juga tuh di samping kantor itu memang ada aula yang bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan. Namun sempat sesekali ngadain kegiatan seminar plus launchingnya BSD, keburu ada pandemi, jadi kita vakum dulu. Mungkin untuk di awal ini kita akan memperkuat untuk nasabah yang sudah ada, maintenance, juga menghadirkan titik-titik baru untuk pelebaran dari BSD ini gitu. Yes. Jadi memang untuk sejauh ini hanya sampah yang anorganik ya Kak ya. Dan B3-nya juga belum Kak ya. Nah, mungkin banyak masyarakat yang menilai ngapain nyimpen sampah anorganik kan ribet ya Kak ya, sarang nyamuk, kemudian juga nggak seberapa juga kok ketika dikonversi menjadi token, ketika dikonversi menjadi perabot. Ini pemikiran masyarakat. Iya, betul. Mungkin pemikiran Faiz juga ya. mewakili teman-teman ya Kak ya. Ngapain disimpan, paling dapat berapa juga, mendingan dibuang aja, dikasih ke pemulung atau dibuang langsung ke TPA dan lain sebagainya, nggak ribet aja gitu Kak. Apa yang waktu ketika masyarakat mengatakan demikian, apa Kak Maida tanggapannya Kak? Cukup miris juga sih ya Kak ya, karena jawabannya tuh kayak seolah-olah sampah itu tanggung jawab petugas kebersihan, dinas lingkungan, dan ternyata harusnya kan sampah itu jadi tanggung jawab diri sendiri. Kita yang menghasilkan ya harusnya kita juga yang mencoba minimalisir ya. Betul. Bener nih, kita yang berbuat ya kita yang bertanggung jawab teman-teman ya. Jangan udah berbuat tinggalin aja kan, nggak bagus. Apapun itu ya konteksnya ya, apapun itu ya kan, termasuk sampah Kak. Iya. Jadi memang itu tapi dari sekian banyak mulai sadar lah bahwa memang ternyata kita tuh harus sama-sama memilah sampah bareng. Jadi harapannya yang nanti kebuang ke TPA itu hanya sampah yang katakan yang tidak bisa kita olah. Kalau organik kan masih bisa kita jadikan pupuk sendiri. Kalau yang anorganik kalau kita pilah masih bisa kita serahkan ke bank sampah atau istilahnya bisa didaur ulang lagi. Nah, barulah yang katakan yang B3 ini yang harapannya hanya kebuang ke TPA gitu. Jadi harus menekankan di awal sih, emang mindsetnya tuh harus bantu di ini juga. Berat ya kayak perlu berdarah-darah mungkin awal
awalnya Kak ya. Nah, tadi kan Awalnya. Kak Maida juga sempat bilang ada 20 sekian sampah ya, bank sampah Oh di, iya. di Kota Serang. Iya. Cuman yang berjalan sekarang kurang lebih 10 Kak ya. 23, iya. Otomatis kan ada sesuatu yang menyebabkan teman-teman yang lainnya hibernasi. Itu mungkin bisa dijadikan sebagai pelajaran kenapa teman-teman hibernasi dan lain sebagainya. Sejauh ini sudah pernah kumpul gitu Kak bersama bank sampah lainnya yang ada di Kota Serang, kayak semacam yuk kita diskusi nih apa Iya. yang harus kita lakukan lagi ke depan untuk mengedukasi masyarakat Kota Serang, masyarakat Banten, seperti apa Kak? Kalau untuk kumpul secara resmi, katakanlah BSD mengajak 23 bank sampah itu memang belum. Tapi sejauh ini sebelum kita launching BSD ini, kita survei dulu dari 23 bank sampah itu kurang lebih 5 lah, 5 bank sampah yang sudah senior. Sudah ada yang sudah 5 tahun Kak masih Senior, Kak, ya? bertahan. Nah, itu memang jiwa sosialnya tinggi banget, patut diacungin jempol lah. Nah, itu. 4 jempol lah. Oh, 4 jempol. Oh, iya 4 bener. jempol lah sama Kaki 2. kaki-kakinya. Iya bener. Itu Masya Allah banget, masih maksudnya ibu dan bapaknya tuh ini banget lah, apa namanya, jiwa sosialnya tinggi banget, dan memang niatnya lillah gitu, pengen berbuat untuk masyarakat dan lingkungannya gitu. Nah itu dari 23 bank sampah itu belum kita apa sih diskusi bareng sih Kak, cuma memang ada beberapa bank sampah yang jadi ikut bermitra dengan kita gitu, karena nggak tahu dari segi penimbangannya aja sih Kak gitu. Jadi Rasanya kalau kita maju bareng-bareng akan lebih seru Kak ya. nah, setuju Nggak sekali. sendirian ya Kak ya. Betul. Karena sapu lidi aja sendirian nggak berarti apa-apa teman-teman ya. bener. Coba kalau sapu lidi ada 1000 biji tuh Nah, kayak langsung mukul kasur kenceng gitu Kak Maida ya. kompak Nah sekali. Kak, kalau di daerah-daerah lain seperti ini Kak, apa memang tentu Kak Maida ketika sebelum mendirikan bank sampah digital melihat dulu kan, nggak tiba-tiba atau nggak ujuk-ujuk lah, Ya. iseng lah, kan nggak mungkin Kak ya. Betul. Melihat daerah lain dulu, ini kayaknya keren deh, kemudian barulah inspirasi itu datang. Kalau daerah lain seperti apa dari kacamata Kak daerah Maida? lain selain Serang berarti ya, yang dilihat itu kayak Surabaya, dia ada yang sudah apa namanya, udah tersistem dengan baik. Juga di Bekasi ada yang namanya Was for Change. Nah, Was for Change ini yang jadi inspirasi banget karena sempat bertemu dengan foundernya nih Kak. Waktu itu pernah ikut seminarnya dia juga, beliau. Nah itu kalau beliau menggerakkan Bantar Gebang, jadi sampah Jakarta dia kelola supaya di Bantar Gebang itu yang terbuang hanya yang residunya saja. Nah itu memang beliau ini lulusan ITB Teknik Lingkungan, dan itu tuh fokusnya di bidang persampahan. Dari zaman dia kuliah tuh emang fokusnya ingin menyelesaikan permasalahan sampah gitu. Jadi yang menjadi inspirasi itu adalah dari Was for Change di Bekasi gitu. Bekasi, Surabaya itu menjadi Surabaya. trigger ya buat Kak Maida. Kayaknya Serang juga bisa deh. Jangan sampai Bisa. Serang bisa menghasilkan ya, tapi tidak bisa melakukan sesuatu. Minimal kita yang muda-muda ini berbuat sesuatu kayak untuk Kota Serang tercinta ya. Jangan yang terlalu besar-besar, yang kecil dari komplek kita, dari lingkungan di sekitar kita yang bisa mungkin kita berbuat sesuatu. Minimal Cilowong tetap lowong ya kayak. Karena Cilowong kalau Faiz lewat sekarang kok nggak lowong lagi kayak, karena setiap hari dipendem sama sampah aja. Betul. Tapi tidak ada daur ulang yang luar biasa, sehingga tidak berarti apa-apa kadang-kadang Kak. Kak, mungkin ketika Kak Maida berjuang seperti ini, tentu harapannya berbuat sesuatu untuk Kota Serang. Dan harapan Kak Maida tentu ketika sudah berbuat sesuatu untuk Kota Serang pun berbuat sesuatu gitu kan untuk Kak Maida. Kepikiran nggak Kak ya minimal support dalam bentuk apa atau hal apa sejauh ini Kak, dukungan dari teman-teman Kota Serang terutama Kak seperti apa Kak? Dukungan dari Kota Serang, jadi mikir. Dukungannya apa ya? Aduh. Ya mau gabung aja itu udah alhamdulillah banget, karena di sini kan kita ngajak kebaikan ya, kita bawa misi kebaikan untuk sama-sama merubah kota kita tercinta. Minimal mulai dari perumahan, mulai dari diri sendiri, kemudian keluarga juga sekitar gitu. Jadi ya untuk harapan saat ini gabung aja dong. Kok nggak nyambung ya dengan Iya, nggak pertanyaan nyambung. Faiz? Aku bingung. Aduh, ya ampun, kayaknya Kak Maida masih rada-rada belum ini nih, belum bebas ini ya. Dukungan yang sudah diberikan oleh pemerintah Kota Serang. Karena kalau Faiz lihat kan apa yang sudah Kak Maida lakukan bersama teman-teman luar biasa ini, mengedukasi
masyarakat Kota Serang ya minimal mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka buat, dalam hal ini sampah kayak minimal itu. Dan teman-teman ini sudah berhasil. Ini dibuktikan dengan belum lama Bank Sampah Digital berdiri, teman-teman. Februari 2020, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 6 bulan ya. Tapi teman-teman sudah punya 300 nasabah, dan tidak hanya di Kota Serang tapi juga saat ini ada di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang baru 2. Kabupaten Serang. Luar biasa loh. Keren loh. Ini boleh kameramen tepuk tangan. Kak, tentu setiap hari atau setiap bulan atau bahkan setiap tahun ada visi, ada misi. Tentu Kak Maida tidak ingin dong seperti ini saja. 300, ya udahlah 300 saja lah. Ngapain sih capek-capek toh? Maaf ini ngomong toh duitnya juga nggak ada gitu kan. Apakah yang ingin dicapai oleh Kak Maida minimal di sampai dengan akhir tahun 2020 deh? Apalagi misalkan nyampe 1000 titik atau seperti apa? Ya memang jadi setiap bulan ini kita targetkan penambahan titik dan penambahan nasabah. Jadi kita targetnya 100 titik setiap bulan dan kurang lebih 300 nasabah yang ikut mendaftar. Nah, jadi bahan evaluasi juga kenapa misalkan kalau memang sebulan itu tidak mencapai targetnya gitu. Harus ada yang dikerahkan tenaga. Ini kayak ini ya, kayak marketing ya, kayak sales ya. Ini kalau nggak nyampe target, ini berarti ada karyawan di-cut ya kayak. Atau ada karyawan yang nggak dapat bonus ya. Harapannya sih bisa bermitra dengan dinas-dinas yang ada di Kota Serang ya, Kak. Harus Kak. Sebut saja pengen bermitra dengan siapa. Ini semoga didengar dan harus. Ini kegiatan baik, ini teman-teman, ini sebuah gerakan yang sangat baik. Akan sangat salah kalau dinas terkait tidak mendukung. Ini akan sangat salah menurut Faiz. Ini kegiatan baik, menggerakkan tidak hanya menggerakkan kesehatan ya kayak, tapi juga menggerakkan ekonomi. Bagaimana tidak teman-teman, sampah yang teman-teman tukarkan dari rumah datang ke bank sampah digital yang tadinya sampah tidak berharga, bisa dikatakan seperti itu, botol plastik, kemudian kardus dan lain sebagainya, pulang ke rumah bisa dapat duit. Luar biasa. Apa yang kurang baik di sana? Baik Kak semuanya. Insyaallah. Ayo Kak sampaikan saja. Jadi harapannya bisa bermitra dengan mungkin bank sampah yang konvensional kan belum bermitra seluruhnya gitu. Harapannya bisa kolaborasi dan sinergi bareng dengan beberapa stakeholder ya kayak dari bank sampah yang sudah ada, kemudian dari dinas-dinas terkait, dinas sosial mungkin kan ada program keluarga harapan dan cakupannya tuh ada yang perkelurahan, kemudian RW gitu. Nah, itu tuh cakupan kita tuh adalah terbentuknya bank sampah di titik RW. Tiap RW itu satu titik kebentuk gitu. Jadi yang kita bentuk itu adalah keagenan cakupannya dengan RW gitu. Cakupannya adalah satu RW gitu. Dinas sosial ya. Dinas Satu sosial RW. Apalagi Kak? Dinas kemarin sudah berkolaborasi juga tapi dengan Cilegon ya Kak. Cilegon Dinas Pemberdayaan Perempuan kemarin. Dan optimisnya bulan depan akan penambahan kurang lebih 20 titik di Cilegon itu. Wow, luar biasa. 20 titik teman-teman ya. Dan ini teman-teman apa yang tadi sudah Kak Maida sampaikan, targetnya setiap bulan itu penambahan 100 titik Kak ya. Insyaallah. 100 titik berarti kalau sekarang 300 ditambah bulan Agustus ya hitung sendiri Faiz. Kadang kalau berhubungan sama angka berarti nanti Desember Faiz undang lagi Kak ya. Kesini ke Relawan Insight, berarti itu udah nyampe banyak lah ya. Nyampe banyak. Tak terhitung. Udah nyampe banyak Kak. Ada kepuasan Kak ketika memang alhamdulillah bulan ini mencapai target, nasabahnya nambah lagi, seperti apa Kak? Ada, memang jadi setiap ada penambahan nasabah dan penambahan titik tuh jadi wah ternyata memang masih banyak yang peduli dan ternyata memang dari masing-masing titik yang kita datangkan pun mereka seolah-olah menunggu nih program kayak gini tuh ditunggu-tunggu gitu, karena kapan lagi gitu, maksudnya secara tidak langsung gitu kan di perumahan mah masih bisa memilah sampah dari rumah kan. Nah itu yang mereka tuh mungkin bingung, sama-sama ingin menjaga lingkungan tapi bingung menyalurkannya kemana gitu. Nah itu aduh. Kadang-kadang ini teman-teman Kakak Maida kalau dekat orang ganteng agak nervous ya. Ini luar biasa. Faiz kok iya lah, karena bukan Faiz siapa lagi yang muji kayak. Kak Maida, mungkin banyak teman-teman yang tadi Faiz setuju apa yang Kak Maida sampaikan. Banyak teman-teman sebenarnya ingin berbuat baik Kak. Banyak teman-teman Kota Serang sebenarnya ingin, ayo saya ingin menjaga nih Kota Serang, tapi mereka bingung gitu Kak mau kemana. Ya akhirnya ya pakai jalur-jalur yang konvensional tadi, biasa akhirnya dibuang lagi. Nah untuk teman-teman yang menjadi nasabah dari bank sampah itu ditandai dengan apa tadi Kak? Punten? Ditandai dengan pemberian stiker atau stiker rumah. Stiker rumah
ini. Oh itu, siap. Terus nanti dapat buku tabungannya. Oh siap. Sama karung memilahnya. Oh, jadi buat teman-teman semua ini pemirsa Ngalor Ngidul, Dulur Sultan ya, buat teman-teman yang ingin mendaftar menjadi nasabah dari Bank Sampah Digital, ini tidak dipungut biaya Kak ya? Tidak. Ini gratis dan teman-teman akan mendapatkan 3 item sekaligus. Bisa diulang sekali lagi Kak? Siap. Fasilitas yang pertama ada karung memilahnya. Mana nih? Gini, karung memilahnya. Kemudian yang kedua ada buku tabungannya, dan yang ketiga stiker rumah. Ini yang menjadi tanda bahwa telah tergabung menjadi nasabah BSD Bank Sampah Digital. Siap. Nah, Kak, biasanya kalau satu komplek, kita ngomongin komplek nih Kak. Ini kan biasanya nggak cuma satu rumah dong Kak, banyak. Betul. Bisa jadi 100 rumah, bisa jadi 200 rumah. Apakah memang kalau setiap komplek itu semuanya ikut, atau memang ada satu komplek yang ikut cuma satu dong? Iya, betul. Jadi memang kita melihatnya memulai dari yang ingin mulai dulu aja gitu. Misalkan dari satu gang isinya 5 orang atau 10 orang, nah itu kita mulai aja dari situ, dari yang mau dulu. Nanti mereka akan terlihat dan ngeliat, apa tuh. Jadi biasanya orang komplek penasaran, apa tuh? Ikut ah. Iya. Itu apakah memang teman-teman petugas Bank Sampah Digitalnya datang ke rumah nasabah, atau memang nasabahnya datang ke kantor Bank Sampah Digital? Jadi untuk yang ingin bergabung itu kan di media sosial, di Instagram kita selalu posting tuh, setiap hari ada postingan-postingan, dan suka mencantumkan kontak person. Kalau untuk di Serang siapa, jadi ada koordinator wilayah Serang siapa, Cilegon siapa gitu. Nah itu bisa menghubungi nomor kontak tersebut, nanti akan di follow up nih di mana. Jadi si koordinator itu yang akan menghampiri lokasi perumahannya di mana gitu. Oh ya, kemarin juga kita abis launching Kak, baru banget launching hari Jumat kemarin tanggal 17 Juli itu di Rumah Kreatif Pipitan. Jadi di Walantaka, Kecamatan Walantaka tuh siap menggerakkan untuk 14 kelurahan yang ada di sana. Jadi memang penambahan di bulan ini alhamdulillah banget titik-titiknya, dan dikoordinatori oleh Kang Ahyadi, founder Rumah Kreatif Pipitan, sama Kang Ibnu juga gitu. Siap. Kak, kita berbicara soal hitung-hitungan ini Kak ya. Ini agak-agak sensitif soalnya. Teman-teman kantor kan di Ciracas. Kemudian ketika ada nasabah, misalkan nasabah tadi di Pipitan, cuman misalkan nasabah di Pipitan nggak banyak, hanya sekitar 2-3 rumah misalkan Kak. Apakah ini masih akan tetap dijemput oleh petugas Bank Sampah Digital untuk mengambil si sampah tadi, atau seperti apa Kak? Jadi harapannya sih minimal ya Kak, 5 orang yang siap menggerakkan di rumah itu nanti kita jadwalkan penjemputannya. Jadi per rute gitu. Jadi satu titik kita angkut satu hari kita angkut 2 titik Kak. Jadi nanti setelah mereka koordinator itu mendaftarkan perumahan-perumahannya, si koordinator ngurusnya itu akan digabungkan di grup WA. Nah di grup WA ini yang akan diinformasikan tentang penjadwalan jadwal timbang, kemudian informasi tentang kegiatan BSD. Nah di situ akan disampaikan jadwal di titik tersebut kapan diangkutnya. Oh, jadi memang semuanya sudah sesuai jadwal Kayak. Jadi nggak ngacak ya Kak. Karena Faiz rada-rada ngeri juga nih kalau misalkan teman-teman BSD harus menjemput hanya satu rumah, dan itu lokasinya jauh kan? Ya jauh ya Kak. Jauh, dan itulah berat. Begitulah teman-teman, kita masih punya satu segmen lagi tentunya bareng Kak Maida Mustika, CEO dari Bank Sampah Digital, tapi kita rehat sejenak setelah yang satu ini.